Lebih jauh lagi terkait dengan usulan sertifikasi bagi para influencer, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Halo, selamat sore Ibu Devi. Selamat sore Mbak. Baik, Bu Devi, kalau kita simak terkait dengan usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI ini ya, meminta agar pemerintah mengkaji sertifikasi bagi para influencer. Menurut Anda, usulan ini apakah memang usulan yang penting untuk dipertimbangkan atau ada perspektif lain mungkin terkait dengan peredaran informasi mungkin di ruang media sosial? Ya, kita seharusnya menyambut baik rencana DPR dan kajian dari Komdigi soal sertifikasi bagi kreator yang membahas topik beresiko tinggi seperti kesehatan, hukum, keuangan, pendidikan. Menurut hemat saya ini momentum kita bersama untuk menata ruang digital yang artinya yang memberi nasihat harus memiliki keahlian yang bisa dicek, bisa diaudit. Itu saja. Ini kan bukan satu usulan untuk membungkam, tapi justru menjaga orang-orang yang kita sayang dari mulai anak-anak, keluarga, bahkan dompet rakyat. Baik, kalau begitu Bu Devi, jika berkaca pada kondisi per hari ini, seberapa parah sebenarnya peredaran informasi yang terjadi di ruang media sosial khususnya kepada masyarakat, apalagi topiknya sangat beragam ya Bu, apalagi topik sensitif juga ada saja influencer yang membahasnya. Boleh disampaikan mungkin analisa Anda seperti apa? Ya, kan kita tahu ya sudah panjang bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia trennya beragam kasus-kasus racun digital dari mulai angka finansial, bagaimana kemudian orang karena mengikuti influencer mohon maaf harus menyambung nyawa karena dia menolak melakukan anjuran medis yang sebenarnya untuk berobat dan sebagainya karena mengikuti influencer yang bahkan bukan ahli di bidang kesehatan misalnya, tapi kemudian merekomendasikan hal-hal yang bahkan ujungnya adalah nyawa. Ini menurut hemat saya sudah tidak bisa ditolerir lagi karena arus nasihat semu sudah terlanjur sangat jelas. Jadi ini adalah upaya yang memang wajar belajar dari praktek-praktek di negara kita sendiri maupun negara lain. Baik, kalau begitu Bu Devi, memang sampai dengan saat ini dari informasi yang kami himpun juga Komdigi mengatakan terkait dengan usulan ini mereka juga lagi membahas di tingkat internalnya, tapi kita belum tahu bagaimana kelanjutannya. Pertanyaan saya Bu Devi, kalau bisa diklasifikasikan dari beragam banyak topik yang beredar di media sosial setiap harinya, dari beragam influencer, kalau bisa diklasifikasikan Bu mungkin top 5-nya nih, apa saja yang paling penting mungkin influencer ini harus merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya? Ya pertama jelas kesehatan Mbak, ujungnya adalah nyawa, gitu ya, itu satu. Pandemi sudah mengajarkan kita banyak sekali orang harus pegang nyawa gara-gara hoas, gara-gara mengikuti panduan orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua jelas keuangan, ini pun ujungnya adalah nyawa. Segitu banyak saudara-saudara kita yang harus memutuskan mengakhiri hidupnya karena mengikuti anjuran investasi ABCDE yang ternyata tidak berujung pada berkah tapi malah bencana, akhirnya mereka terpaksa harus mengakhiri hidupnya. Yang ketiga, jelas persoalan hukum. Ini sangat berbahaya karena akan bisa menimbulkan konflik dan bahkan kebebasan orang lain bisa kemudian terberangus gara-gara mengikuti saran-saran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian jelas urusan pendidikan. Ini urusan peradaban. Ketika Anda salah memberikan panduan, Anda tidak punya ilmu, tidak punya kompetensi yang dipertanggungjawabkan, maka bukan hanya anak-anak yang harus menderita di masa datangnya, memang tidak bisa diukur hari ini, tapi peradaban bangsa ini yang bisa dipertaruhkan. Baik, nah kalau begitu memang sebegitu pentingnya kita lihat memiliki informasi yang kredibel dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lantas masukan Anda sebagai pengamat sosial bagi pemerintah agar bisa menyeimbangkan nih Bu antara kebebasan berekspresi dan juga perlindungan publik atas disinformasi. Karena tentu saja setiap usulan akan menimbulkan pro kontra. Nah untuk hal ini kira-kira apa masukan Anda kepada pemerintah? Pertama jelas, saya percaya prinsip pemerintah dan negara adalah ingin melindungi, bukan mengekang. Jadi garis besarnya sederhana, yaitu satu, perlu ada rambu-rambu yang jelas.
Yang murni hiburan tentu kita biarkan bebas. Tapi yang mendorong tindakan beresiko seperti minum obat X, beli saham Y, atau ikut kelas cuan Z misalnya, itu wajib siapapun yang menyampaikan ajakan dan sebagainya, itu jelas apakah dia punya kompetensi, apakah dia beriklan gitu ya, karena ada influencer yang bukan mendidik, tapi memang dia sudah menjadi pengiklan dari perusahaan atau kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Sehingga yang kedua adalah tadi Rambu, kedua transparansi yang total. Sponsor atau afiliasi harus terlihat jelas, tidak boleh lagi terselubung gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita verifikasi platformnya. Sebelum viral harus dicek dulu. Seperti sabuk pengaman yang dipasang sebelum mobil melaju. Dan yang keempat adalah harus ada jalur keberatan dan edukasi. Ada proses banding untuk kreator yang dirugikan. Plus kampanye literasi agar warga makin cerdas memilih sumber. Nah, berbicara mengenai agar warga makin cerdas, Bu, ada satu fenomena yang kita lihat ya di lingkungan sosial kita. Biasanya masyarakat ini selalu tertarik untuk influencer-influencer yang sudah punya reputasi, nama besar, tidak peduli apakah memang itu dibangun melalui jalan yang selalu positif atau mungkin sempat di kondisi-kondisi negatif dulu baru akhirnya dia insaf mungkin dan akhirnya mempunyai nama besar. Nah, apakah dengan adanya sertifikasi yang nantinya mungkin akan benar-benar direalisasi akan bisa membuat masyarakat kita ini lebih percaya kepada sertifikasi daripada reputasi tersebut? Ya, artinya memang tantangannya bagi orang-orang yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi juga harus terus belajar untuk mampu menyampaikan pesan dengan baik. Daniel Kahneman sampai mendapat hadiah Nobel karena pemikirannya bahwa bahkan orang paling cerdas sekalipun itu sangat mungkin tergelincir. Jadi manusia itu tergelincir kadang-kadang bukan karena dia cerdas atau tidak, tapi karena memang secara emosi dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, bagi orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi dan kompetensi yang bisa ditanggungjawabkan, PR berikutnya adalah belajar untuk bisa merebut hati audiens sehingga ilmu dia yang benar, yang tidak sesat, itu bisa didengarkan dan diperhatikan oleh masyarakat dengan lebih baik. Baik, terakhir Bu Devi, kalau begitu dengan semua pembahasan kita tadi ya, menurut Anda kira-kira sebuah regulasi baru perlu nggak sih untuk dapat memayungi terkait dengan sertifikasi para influencer ini atau dengan regulasi yang sudah ada ini sudah cukup dasar hukumnya? Dan yang satu lagi mungkin perlu nggak kira-kira sanksi yang cukup tegas mungkin bagi para influencer yang masih coba-coba untuk menyebarkan informasi padahal tidak memiliki sertifikasi? Seperti apa? Ya, intinya adalah mari jadikan langkah ini kolaborasi bukan konfrontasi. DPR menyiapkan payung hukum yang jelas dan terukur. Komdigi dan platform menangani verifikasi dan penegakan yang adil. Kreator harus naik kelas, bermitra dengan pakar, menyertakan sumber dan jujur pada sponsor. 4, publik pun diberi alat cek tepat, kenali izin sebelum follow misalnya. Pada akhirnya kita tidak sedang memadamkan lampu panggung. Kita hanya memasang filter cahaya supaya penonton tak silau dan tak tersesat. Nah, Indonesia butuh ruang digital yang ramai, kreatif, dan tentunya tetap bertanggung jawab, di mana ide bertebaran, tapi yang dipercaya adalah yang teruji. Ini adalah cara paling elegan untuk melindungi kebebasan sekaligus keselamatan warga. Baik, semua orang, semua warga Indonesia berhak untuk ruang media sosial yang ramai, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu kita akan kawal terus bagaimana nantinya implementasi dari wacana atau ide yang ditelurkan ini. Terima kasih pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati telah berbagi analisanya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.